Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dunia ini? Sesuatu yang selalu memanggil dari dalam jiwa, namun sulit dijelaskan dengan kata-kata? Hari ini, saya ingin mengajak Anda menapaki sebuah rahasia yang tersembunyi di balik lafaz Allahu Akbar. Sebuah kalimat yang bukan sekadar suara, tetapi sebuah kunci gaib yang bisa membuka pintu malakut, alam cahaya dan rahasia yang selama ini tertutup bagi mata biasa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda berhenti sejenak, tarik napas dalam, dan rasakan getaran di dalam diri Anda. Bayangkan sejenak, jika satu kalimat sederhana ini bisa mengubah cara Anda melihat dunia, membuka kesadaran, dan menyalakan cahaya dalam hati. Apakah Anda siap membiarkannya masuk? Tuliskan di kolom komentar. Saya siap membuka hati jika Anda ingin merasakan getaran ini bersama-sama, karena perjalanan yang akan kita mulai bukan sekadar kata-kata, ia adalah pengalaman batin yang memanggil jiwa Anda untuk ikut hadir. Bersiaplah, karena apa yang akan kita dengar dan resapi selanjutnya bisa mengubah cara kita memahami dunia, diri, dan Sang Maha Besar. Bab 1. Getaran pertama dari kalimat agung. Pernahkah Anda bertanya, mengapa lafaz Allahu Akbar terasa begitu berbeda dari sekadar kata-kata biasa? Mengapa ia mengguncang dada, membuat bulu kuduk berdiri, bahkan meluluhkan hati yang paling keras? Sesungguhnya, di balik setiap huruf yang keluar dari bibir itu, ada getaran purba yang lebih tua dari segala usia. Kalimat ini bukan ciptaan manusia semata, melainkan gema dari langit. Suara yang pertama kali diperdengarkan ketika cahaya penciptaan dihembuskan ke dalam wujud. Saat ia terucap, bukan hanya telinga yang mendengar, melainkan ruh yang terbangun, seolah ada pintu tak kasat mata yang diketuk dari balik tirai gaib. Allahu Akbar bukan hanya pernyataan tentang kebesaran Tuhan, melainkan sebuah pengakuan yang meruntuhkan seluruh keangkuhan. Ia menelanjangi segala topeng duniawi, menghancurkan bayangan palsu yang kita anggap besar. Jabatan, harta, pengaruh, semua runtuh di hadapan kalimat ini. Maka tak heran ketika seorang hamba benar-benar menyelam ke dalamnya. Ia merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan logika. Sebuah keluasan tanpa batas, sebuah kehadiran yang melampaui segala ukuran. Sebuah kebesaran yang tak dapat dibandingkan dengan apapun di alam semesta. Para arif billah berkata, di balik lafaz itu ada pintu menuju alam malakut, alam cahaya yang hanya bisa ditembus oleh hati yang telah disucikan. Malakut bukan tempat yang bisa dicapai dengan langkah kaki, melainkan keadaan jiwa yang melampaui dimensi dunia kasar. Dan Allahu Akbar adalah kunci yang mampu membuka pintunya. Namun pintu itu tidak akan bergerak bagi hati yang kotor oleh kesombongan dan keserakahan. Ia hanya terbuka bagi mereka yang benar-benar pasrah, yang rela melepaskan dunia dari genggaman, lalu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Agung. Jika Anda merenung lebih dalam, setiap kali Allahu Akbar diucapkan dalam salat, itu bukan sekadar tanda peralihan gerakan. Itu adalah seruan dari alam gaib, panggilan dari dimensi yang lebih tinggi, mengajak kita untuk meninggalkan bumi sejenak dan masuk ke ruang sunyi di mana hanya ada Dia dan kita. Itulah sebabnya takbir disebut pembuka salat, pembuka hati, pembuka tabir realitas. Siapapun yang menyadari rahasia ini akan merasa bahwa ia tidak sedang berdiri di bumi, melainkan di ambang gerbang malakut, dengan cahaya yang menyala dari balik kegelapan dunia. Maka, beranikah Anda menyingkap rahasia yang tersembunyi di balik Allahu Akbar? Beranikah Anda melafazkannya bukan hanya dengan lisan, melainkan dengan hati, dengan napas, dengan seluruh keberadaan? Jika ya, maka bersiaplah, karena setiap kali kalimat itu keluar dari kedalaman jiwa, sesungguhnya ada pintu yang terbuka, ada cahaya yang masuk, dan ada undangan misterius dari langit yang menunggu untuk membawa Anda melampaui batas dunia menuju samudra malakut yang tak bertepi. Bab 2. Pintu gaib di balik takbir. Setiap kali lafaz Allahu Akbar terdengar, entah dari seruan azan, gema takbir di malam hari raya, atau bisikan seorang hamba yang berdoa dalam sunyi, sesungguhnya ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar suara.
Ada pintu yang bergerak, ada gerbang gaib yang berguncang, dan ada undangan halus dari langit untuk memasuki wilayah yang tak bisa dijangkau mata kasar. Pintu itu bernama Malakut, alam di mana rahasia kehidupan disimpan, dan kalimat takbir adalah kunci emas yang menggeser selaknya. Tetapi sayang, kebanyakan manusia hanya mendengar bunyi tanpa pernah menyadari gerbang apa yang sedang diketuk. Para sufi meyakini bahwa dunia ini hanyalah lapisan tipis dari realitas, ibarat kulit dari buah yang di dalamnya masih menyimpan inti yang tak terjamah. Malakut adalah salah satu lapisan dalam itu. Alam di mana cahaya, ruh dan kebenaran sejati bersemayam. Lafaz Allahu Akbar ibarat sebuah mantra suci yang menggetarkan dinding dunia kasar, hingga muncul retakan kecil yang bisa dilalui jiwa untuk mengintip alam gaib. Siapapun yang mengucapkannya dengan penuh kesadaran, ia sebenarnya sedang berjalan melewati celah antara dunia fana dan dunia cahaya. Namun jangan bayangkan, pintu itu terbuka bagi semua orang yang hanya melafazkan dengan bibir. Tidak, ia hanya terbuka bagi hati yang telah melepaskan beban dunia, kesombongan, hawa nafsu, ambisi yang membelenggu. Kalimat ini seperti pintu berlapis cahaya yang hanya mengenali ketulusan. Bagi mereka yang masih terikat pada dunia, pintu itu akan tetap rapat, dan takbir hanya menjadi gema kosong yang hilang di udara. Tetapi bagi yang hatinya pasrah, satu lafaz Allahu Akbar saja cukup untuk menggetarkan langit batinnya, membuka tabir dan membawanya masuk ke wilayah yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lalu, apa yang ada di balik pintu itu? Para arif tidak pernah menggambarkannya dengan jelas, sebab bahasa manusia terlalu sempit untuk memuatnya. Namun mereka memberi isyarat, ada lautan cahaya, ada keheningan yang lebih dalam dari segala diam, ada kehadiran yang membuat seluruh makhluk terasa sirna. Di sanalah jiwa akan merasakan bahwa dirinya hanyalah setetes air di tengah samudra tak bertepi, dan samudra itu adalah kebesaran Allah yang diakui dengan kalimat Akbar. Itulah sebabnya mereka yang pernah masuk ke pintu itu tak lagi memandang dunia dengan cara yang sama. Maka mulai sekarang, ketika Anda mendengar atau mengucapkan Allahu Akbar, jangan anggap itu hanya sebuah seruan. Sadarlah bahwa pada saat itu Anda sedang berdiri di ambang pintu gaib, pintu menuju malakut yang penuh misteri. Pertanyaannya, beranikah Anda melangkah masuk? Beranikah Anda membiarkan diri hanyut ke dalam cahaya yang menunggu di balik takbir? Ataukah Anda akan tetap berdiri di luar, membiarkan pintu itu terbuka sebentar lalu tertutup kembali tanpa pernah Anda tapaki? Bab 3. Bisikan malakut dalam lafaz takbir. Ada sebuah rahasia yang jarang disadari. Ketika lafaz Allahu Akbar keluar dari kedalaman hati, bukan hanya manusia yang mendengar, tetapi juga alam malakut ikut bergetar. Seperti gema yang merambat menembus dimensi, kalimat itu menjadi cahaya yang menyala di langit batin, dipandang oleh para malaikat dan dicatat sebagai tanda bahwa seorang hamba sedang berusaha menyingkap tabir gaib. Maka tak heran, banyak arif billah mengatakan, setiap takbir sejati adalah panggilan, dan setiap panggilan selalu mendapat jawaban. Namun, jawaban itu bukan berupa suara di telinga, melainkan bisikan lembut di dalam jiwa yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Bisikan malakut itu tidak terdengar seperti bahasa manusia. Ia hadir sebagai rasa, sebagai ketenangan yang sulit dijelaskan, atau sebagai getaran halus yang merambat di dada. Kadang berupa tangisan tanpa sebab, kadang berupa rasa lega yang tak masuk akal, kadang berupa kedamaian yang membuat seseorang seakan terlepas dari dunia. Itulah komunikasi gaib yang terjadi saat Allahu Akbar benar-benar menyentuh pintu hati. Hanya mereka yang berani diam dalam kalimat itu yang akan mendengarnya. Sebuah percakapan rahasia antara jiwa kecil dengan Yang Maha Agung. Namun bisikan itu sering tertutup oleh kebisingan dunia. Ego yang riuh, ambisi yang berisik, serta nafsu yang menjerit membuat hati tuli terhadap suara halus malakut. Maka tidak semua orang bisa merasakan rahasia ini meskipun lisannya berkali-kali mengucapkan takbir. Yang mampu mendengarnya hanyalah mereka yang rela menundukkan diri, yang berani masuk ke dalam keheningan, yang tidak takut untuk melawan bayangan gelap dalam dirinya sendiri. Sebab,
semakin hening jiwa, semakin jelas suara itu terdengar. Bayangkan, setiap kali Allahu Akbar keluar dari bibir, ada kemungkinan pintu kecil terbuka dan dari celahnya muncul cahaya serta bisikan yang membimbing jiwa. Tetapi kebanyakan orang menutupnya sendiri karena terburu-buru, karena tak pernah menunggu, karena tak pernah memberi ruang pada kalimat itu untuk menanamkan maknanya di dalam dada. Padahal jika seseorang berani diam beberapa detik setelah mengucapkannya, mungkin ia akan merasakan sesuatu yang membuat seluruh hidupnya berubah. Maka, beranikah Anda berhenti sejenak setiap kali mengucapkan Allahu Akbar? Beranikah Anda meresapinya dengan penuh kesadaran, lalu mendengarkan apa yang datang dari balik keheningan? Sebab di balik kalimat itu, ada bisikan malakut yang menanti untuk didengar. Dan siapapun yang mendengarnya, hidupnya tak lagi sama, karena ia telah bersentuhan dengan rahasia langit yang tak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Bab 4. Takbir sebagai kunci perjalanan jiwa. Setiap jiwa manusia sesungguhnya sedang menempuh perjalanan panjang yang tak berawal dan tak berakhir. Kita lahir bukan untuk sekadar hadir di bumi, melainkan untuk berjalan pulang menuju asal. Namun perjalanan itu penuh kabut, penuh simpang jalan, penuh jebakan ilusi dunia. Disinilah rahasia Allahu Akbar bekerja. Ia bukan hanya kalimat, melainkan kunci yang membuka arah pulang. Dengan lafaz itu, ruh yang tersesat dalam gelap mulai melihat cahaya samar yang menuntun jalannya. Perjalanan jiwa tidak dilakukan dengan kaki, tetapi dengan kesadaran. Setiap kali seseorang mengucapkan Allahu Akbar dengan sungguh-sungguh, ia sesungguhnya sedang melangkah selangkah lebih dekat kepada pusat cahaya. Lafaz itu seperti kompas gaib yang selalu menunjuk ke satu arah, kehadirat Allah. Bahkan ketika hati sedang guncang, ketika pikiran buntu, atau ketika hidup terasa hampa, kalimat ini dapat menggeser tabir gelap dan memperlihatkan jalan yang sebelumnya tak terlihat. Namun perjalanan ini tidak mudah. Ada yang berhenti di awal karena tak sanggup meninggalkan beban dunia. Ada yang tersesat di tengah jalan karena silau oleh cahaya semu yang menyesatkan. Tetapi bagi mereka yang terus teguh, Allahu Akbar menjadi bekal sekaligus peta. Ia seperti cahaya yang menyala di setiap langkah, membimbing melewati lembah gelap, menuntun melewati padang ilusi, hingga akhirnya tiba di gerbang malakut yang sebenarnya. Yang menarik, setiap jiwa menempuh perjalanan dengan cara berbeda, tetapi kalimat ini sama bagi semua. Ia tidak mengenal batas bahasa, warna kulit, atau zaman. Dari mulut seorang bayi yang baru belajar bicara hingga seorang arif yang telah puluhan tahun bersuluk, kalimat ini tetap memiliki kekuatan yang sama. Membangunkan jiwa, mengingatkan arah, dan mendorong langkah menuju asal. Takbir adalah bahasa kosmik yang dimengerti semua ruh, karena ia berasal dari dimensi sebelum kita dilahirkan. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan Allahu Akbar sebagai peta dalam perjalanan hidup ini? Ataukah kita hanya menjadikannya sebagai hiasan bibir, tanpa pernah benar-benar membiarkan jiwa berjalan dengannya? Sebab, siapapun yang berani menjadikannya kunci perjalanan, ia akan menemukan bahwa setiap langkah di bumi ini sejatinya hanyalah perjalanan pulang menuju cahaya malakut yang menunggu di ujung jalan. Bab 5. Getaran kosmik dalam satu lafaz. Tahukah Anda bahwa setiap kali kalimat Allahu Akbar terucap, ia bukan hanya bergetar di udara, melainkan mengguncang lapisan-lapisan realitas yang tak kasat mata? Para arif menyebutnya sebagai getaran kosmik, sebuah resonansi yang menembus dunia materi lalu merambat hingga ke alam malakut. Getaran itu ibarat gelombang cahaya yang tak pernah padam, bergerak melampaui ruang, melintasi waktu, dan beresonansi dengan denyut semesta. Maka, tidak heran jika bumi, langit, bahkan ruh manusia pun tersentuh oleh satu lafaz yang lahir dari kedalaman hati. Dalam perspektif batin, setiap makhluk memiliki getaran tersendiri. Gunung, laut, pohon, bahkan bintang di langit. Namun ketika kalimat Allahu Akbar dilafazkan dengan penuh kesadaran, semua getaran itu serentak tunduk, seakan berhenti untuk memberi ruang kepada kebesaran yang tak terbatas. Jiwa yang mendengarnya bisa merasakan sebuah tarikan halus,
seolah dirinya ditarik keluar dari kepalsuan dunia menuju ke pusat cahaya. Itulah sebabnya takbir yang sejati bukan sekadar suara, melainkan gema gaib yang menyatukan makhluk dengan Sang Pencipta. Getaran kosmik ini juga yang membuat kalimat tersebut selalu menjadi pembuka. Ia membuka salat, membuka doa, membuka hati, bahkan membuka pintu gaib menuju dimensi yang lebih tinggi. Tidak ada satu pun gerakan spiritual yang sahih tanpa diawali dengan takbir, seakan semesta menegaskan bahwa sebelum menapaki jalan pulang, manusia harus terlebih dahulu mengakui kebesaran yang melampaui segalanya. Dengan begitu, perjalanan menjadi ringan, beban dunia gugur, dan pintu malakut pun semakin jelas terbuka. Tetapi ada satu rahasia yang lebih dalam. Getaran Allahu Akbar sebenarnya juga menyala di dalam tubuh manusia. Denyut jantung, ritme napas, bahkan arus darah sejatinya beresonansi dengan kalimat ini. Hanya saja manusia sering tidak menyadarinya. Jika seseorang mampu menenangkan diri, menyelaraskan napas dengan takbir, ia akan merasakan bagaimana tubuhnya hanyut ke dalam irama semesta. Pada titik itu, yang kecil melebur dengan yang besar, yang fana larut dalam yang abadi. Maka renungkanlah, ketika Anda mengucapkan Allahu Akbar, sadarilah bahwa Anda sedang menciptakan getaran kosmik yang menghubungkan bumi dengan langit, diri dengan malakut, sementara dengan kekal. Pertanyaannya, beranikah Anda larut dalam getaran itu, membiarkannya menuntun jiwa melewati tabir, hingga akhirnya menyatu dalam samudra cahaya yang menunggu di balik pintu gaib? Bab 6. Takbir yang membelah tabir dunia. Ada rahasia yang hanya diketahui oleh jiwa-jiwa yang pernah tenggelam dalam keheningan. Setiap kali kalimat Allahu Akbar keluar dengan penuh kesadaran, sesungguhnya ada tabir yang robek. Tabir itu adalah selubung halus yang menutupi pandangan manusia dari hakikat sejati dunia. Kita selama ini hidup di balik layar ilusi, melihat cahaya palsu, mengejar bayangan fana, lalu mengira itulah realitas. Namun saat takbir terucap dengan kedalaman hati, ilusi itu mulai retak dan dunia memperlihatkan wajah aslinya. Bayangkan dunia seperti panggung besar tempat manusia bersandiwara. Kita memakai topeng, memainkan peran, berdebat tentang siapa yang paling hebat. Namun di balik panggung itu ada penonton sejati, Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar adalah kalimat yang merobek tirai panggung, mengingatkan bahwa kita bukan pemeran utama, melainkan hanya bayangan yang menari sebentar di bawah cahaya. Kesadaran ini begitu menghancurkan ego, sekaligus membebaskan jiwa dari penjara kepalsuan. Saat tabir itu mulai terbuka, seseorang akan melihat betapa kecilnya dunia ini. Harta yang dulu dikejar mati-matian tampak seperti debu. Ambisi yang dulu membakar hati terasa seperti permainan anak-anak. Bahkan rasa sakit yang dulu menyesakkan dada berubah menjadi pelajaran lembut. Inilah kekuatan takbir. Ia membalikkan cara pandang manusia dari melihat dunia sebagai segalanya, menjadi melihat dunia sebagai jalan singkat yang harus dilewati. Dari sinilah perjalanan menuju malakut benar-benar dimulai. Namun tidak semua orang sanggup menanggung robeknya tabir itu. Ada yang justru takut, ada yang memilih menutup mata kembali, karena dunia ilusi terasa lebih nyaman daripada kebenaran yang telanjang. Tapi mereka yang berani menatapnya akan merasakan kedamaian yang tak pernah dikenal sebelumnya. Seakan jiwa mereka berkata, akhirnya aku melihat, akhirnya aku mengerti, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih nyata kecuali dia. Pertanyaannya, beranikah Anda membiarkan takbir itu merobek tabir yang selama ini menutupi mata hati? Ataukah Anda lebih memilih bertahan di balik panggung dunia, terus memainkan peran tanpa pernah menyadari bahwa di balik layar ada pintu menuju cahaya malakut yang selalu menunggu untuk dibuka? Bab 7. Takbir dan cahaya di dalam diri. Ada satu rahasia besar yang jarang tersingkap. Ketika lafaz Allahu Akbar diucapkan dengan sepenuh hati, ia bukan hanya memancar keluar, tetapi juga menyalakan sesuatu di dalam diri. Jiwa manusia yang selama ini tertutup kabut kelalaian, tiba-tiba diterangi oleh cahaya halus yang lembut namun kuat. Cahaya itu bukan berasal dari luar, melainkan dari inti ruh yang sejak awal diciptakan telah membawa percikan ilahi.
Namun percikan itu sering tertutup debu dunia, dan hanya takbir yang sejati mampu meniup debu itu hingga cahaya aslinya kembali bersinar. Cahaya di dalam diri ini bukan sekadar rasa damai atau tenang. Ia adalah semacam kesadaran baru yang membuat seseorang melihat dunia dengan pandangan berbeda. Apa yang dulu dianggap penting mulai tampak kecil. Apa yang dulu terasa berat mulai terlihat ringan. Bahkan luka yang dulu menjerat hati berubah menjadi pintu masuk menuju kedalaman makna. Inilah efek dari cahaya malakut yang masuk melalui pintu takbir. Ia mengubah cara pandang, membalikan prioritas, dan membebaskan manusia dari belenggu duniawi. Para arif mengatakan, ketika cahaya itu menyala, maka hati menjadi cermin. Segala yang memantul di dalamnya bukan lagi bayangan fana, melainkan refleksi dari kebenaran yang sejati. Hati seperti ini tidak lagi tertipu oleh dunia, tidak lagi tergoda oleh kesenangan semu, karena ia telah melihat sesuatu yang lebih terang. Dalam keadaan ini, kalimat Allahu Akbar bukan lagi ucapan, melainkan denyut kehidupan. Setiap tarikan napas seakan berkata, Dia Maha Besar. Setiap detak jantung berbisik, tiada yang lebih nyata selain Dia. Namun untuk sampai pada cahaya ini, manusia harus berani masuk ke dalam keheningan batin. Takbir yang sejati tidak lahir dari keramaian mulut, melainkan dari kesunyian hati. Ia lahir ketika seseorang berani melepaskan topeng, menanggalkan kebanggaan, dan berdiri telanjang di hadapan kebesarannya. Disitulah cahaya itu muncul, bukan sebagai kilatan yang menyilaukan, tetapi sebagai pelukan lembut yang membalut jiwa dengan ketenangan yang tak tertandingi. Pertanyaannya, sudahkah Anda merasakan cahaya itu? Atau Anda masih melafazkan Allahu Akbar hanya sebagai rutinitas tanpa pernah membiarkannya menyala di dalam dada? Sebab siapapun yang berani membuka diri, ia akan menemukan bahwa cahaya itu bukan hanya membimbing ke jalan malakut, tetapi juga menyingkap jati diri sejati, bahwa manusia hanyalah bayangan kecil yang berenang di lautan kebesaran Allah. Bab 8. Rahasia keheningan dalam takbir. Ada sebuah rahasia yang jarang disentuh oleh manusia. Setelah lafaz Allahu Akbar keluar dari bibir, ada jeda hening yang sesungguhnya lebih dalam daripada kata-kata itu sendiri. Di dalam keheningan itu, terdapat pintu tak terlihat yang membuka jalan ke malakut. Namun kebanyakan manusia terburu-buru melafazkan lalu melanjutkan, tanpa pernah diam sejenak untuk mendengar apa yang datang setelahnya. Padahal dalam diam itulah rahasia terbesar bersemayam. Keheningan ini bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang gaib di mana jiwa bisa berjumpa dengan gema takbir yang masih bergetar di dalam dirinya. Jika seseorang berani hening, ia akan menyadari bahwa Allahu Akbar tidak pernah benar-benar selesai diucapkan. Ia terus berdentum dalam dada, berputar dalam napas, beresonansi dalam denyut jantung. Hanya saja suara itu terlalu halus untuk didengar oleh telinga luar. Butuh keberanian untuk menutup dunia dan membuka telinga batin agar bisa merasakannya. Para pencari kebenaran menyebut momen ini sebagai mi'raj batin, naik ke langit kesadaran melalui hening. Ketika dunia luar berhenti, jiwa terangkat, melampaui lapisan dunia kasar, dan seakan menembus langit menuju cahaya malakut. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi merasa dirinya berada di bumi. Ia berada di ruang sunyi di mana yang tersisa hanyalah kesadaran. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih nyata kecuali Dia. Namun, keheningan ini menakutkan bagi banyak orang. Sebab dalam diam, manusia harus berhadapan dengan dirinya sendiri, dengan ego, dengan luka, dengan ketakutan yang selama ini disembunyikan. Itulah mengapa banyak yang lari dari hening, lebih memilih keramaian agar tak perlu mendengar suara jiwanya sendiri. Padahal hanya dengan berani masuk ke dalam hening, seseorang bisa mendengar bisikan malakut yang menuntunnya pulang. Pertanyaannya, sanggupkah Anda berdiam sejenak setelah mengucapkan Allahu Akbar? Sanggupkah Anda membiarkan keheningan itu berbicara? Membiarkan jiwa Anda terangkat menuju cahaya yang menunggu di balik tabir dunia? Sebab siapapun yang berani masuk ke dalam hening, ia akan menemukan bahwa takbir bukanlah akhir dari sebuah ucapan, melainkan awal dari sebuah perjalanan tanpa batas menuju hadirat Allah. Bab 9. Menyingkap tabir malakut.
Ada saatnya manusia menyadari bahwa dunia ini hanyalah lapisan tipis dan semua yang terlihat hanyalah bayangan dari realitas sejati. Saat lafaz Allahu Akbar terpatri di dalam hati, ia mulai menyingkap tabir malakut yang selama ini tersembunyi. Tabir itu bukan material, bukan fisik, tetapi lapisan halus yang memisahkan manusia dari cahaya hakikat. Siapapun yang mampu melihat di balik tabir ini akan merasakan dunia bukan lagi sebagai tempat menakutkan atau membingungkan, tetapi sebagai jalan menuju sumber cahaya yang abadi. Mereka yang sudah memasuki tabir malakut menyadari betapa segala kesedihan, ketakutan, dan kesombongan hanyalah ilusi yang menempel pada kesadaran yang belum terbangun. Lafaz Allahu Akbar berfungsi seperti pisau halus yang memotong segala fata morgana dunia, membuka ruang bagi jiwa untuk melihat kebenaran mutlak. Dalam kesunyian itu, manusia menyadari bahwa segala sesuatu yang selama ini dikejar hanyalah bayangan. Yang nyata hanyalah Dia, dan hanya di hadiratnya jiwa menemukan kedamaian sejati. Saat tabir terbuka, manusia akan merasakan sensasi yang sulit dijelaskan. Campuran kagum, takut, dan rindu yang mendalam. Kagum karena kebesaran yang tak terhingga. Takut karena menyadari betapa kecil diri sendiri. Rindu karena jiwa mengetahui bahwa ia sedang dipanggil pulang. Itulah momen magis di mana takbir benar-benar menjadi jalan, bukan sekadar ucapan. Ia membawa jiwa melewati batas dunia, menembus lapisan cahaya yang selama ini tersembunyi, hingga tiba di ambang gerbang malakut yang menunggu untuk dimasuki. Namun tabir malakut ini tidak akan terbuka selamanya. Ia hanya terbuka bagi hati yang bersih, jiwa yang pasrah, dan mereka yang berani melepaskan semua yang fana. Sekali tabir itu menutup, jiwa harus menunggu kesempatan lain dan mungkin harus menempuh perjalanan panjang lagi untuk mencapainya. Itulah sebabnya setiap takbir yang tulus adalah kesempatan emas. Satu momen di mana dunia dan malakut bersentuhan, di mana manusia berjumpa dengan kebesaran yang tak bisa diukur. Maka pertanyaannya, apakah Anda akan membiarkan takbir hanya lewat di bibir, atau berani menanamnya dalam hati, merasakan getarannya, dan membiarkan tabir malakut terbuka di dalam diri Anda? Sebab siapapun yang berani masuk melalui pintu itu, ia akan menemukan bahwa dunia yang selama ini tampak besar, ternyata hanyalah bayangan, dan yang sesungguhnya abadi adalah cahaya yang menyala di balik tabir, menunggu untuk diraih oleh jiwa yang berani. Bab 10. Bersentuhan dengan cahaya malakut. Kini tibalah saatnya manusia menyadari inti dari seluruh perjalanan ini, bahwa lafaz Allahu Akbar bukan sekadar ucapan, bukan sekadar seruan salat atau gema adzan, melainkan kunci untuk bersentuhan dengan cahaya malakut, dimensi yang selama ini tersembunyi di balik tabir dunia. Cahaya itu bukan metafora kosong, ia adalah realitas sejati yang menembus ruang dan waktu, menembus batas kesadaran manusia, dan hadir sebagai undangan lembut untuk kembali pulang ke hadiratnya. Setiap kali seseorang menanamkan takbir di dalam hati, meresapi getarannya, dan membiarkannya menembus setiap sel tubuh, jiwa mulai menyadari kebesaran yang tak terbatas. Dunia yang dulu tampak menakutkan atau membingungkan berubah menjadi medan latihan. Tempat untuk membersihkan diri dari kepalsuan dan keserakahan. Disinilah manusia belajar bahwa segala yang fana hanyalah fata morgana, dan yang abadi hanyalah cahaya ilahi yang memancar dari malakut ke dalam jiwa. Sensasi ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ia hadir sebagai percampuran kagum, damai, dan rindu yang mendalam. Kagum karena kebesaran yang tak terhingga, damai karena jiwa menemukan tempatnya, dan rindu karena jiwa menyadari panggilan pulang yang selalu menunggu. Dan di saat itulah manusia memahami, setiap detik, setiap tarikan napas, setiap getaran takbir adalah undangan untuk menyelam lebih dalam ke samudra cahaya yang tidak mengenal batas. Namun untuk mencapai puncak ini diperlukan keberanian. Keberanian untuk melepaskan dunia, keberanian untuk menghadapi diri sendiri, dan keberanian untuk mengakui bahwa segala sesuatu yang selama ini dicari hanyalah pantulan dari cahayanya. Allahu Akbar menjadi jembatan antara dunia dan malakut, antara jasad dan ruh, antara manusia dan yang maha besar.
Mereka yang berani melintasi jembatan ini akan merasakan jiwa mereka berdiri di ambang abadi, di tempat di mana waktu berhenti, dan yang tersisa hanyalah kesadaran akan kebesaran Allah yang tiada tara. Akhirnya pertanyaan yang tersisa bukan lagi tentang lafaz itu sendiri, tetapi tentang keberanian Anda. Beranikah Anda menanam Allahu Akbar di setiap napas, membiarkannya membuka tabir, menyalakan cahaya di dalam diri, dan membawa jiwa Anda menembus malakut? Siapapun yang berani, ia tidak lagi menjadi sekadar manusia yang tersesat di dunia. Ia menjadi jiwa yang tersadar, jiwa yang telah bersentuhan dengan cahaya malakut, dan jiwa yang mengetahui bahwa satu kalimat sederhana, jika dihayati dengan sepenuh hati, mampu mengubah seluruh realitasnya. Dari fana menuju kekal, dari gelap menuju terang, dari dunia menuju Tuhan. Saudaraku, kini kita telah menyelami sedikit rahasia di balik lafaz Allahu Akbar, pintu menuju malakut dan cahaya hakikat. Semoga setiap kata yang kita dengar dan resapi hari ini menyalakan cahaya dalam hati Anda, memberi kedamaian dan membuka kesadaran akan kebesarannya. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, jadikanlah kalimat-Mu cahaya di dalam hati kami, buka pintu malakut untuk jiwa kami, dan bimbing kami selalu di jalan-Mu yang lurus. Amin. Jika Anda merasakan getaran dan kedamaian ini, jangan lupa tuliskan di kolom komentar apa yang Anda rasakan. Bagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan cahaya, dan pastikan untuk klik like serta subscribe agar kita bisa terus bersama menapaki rahasia hakikat.